Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Hasan Raid, tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Hasan Raid adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia yang dikenal sebagai tokoh muslim dengan latar belakang ideologi kiri. Hasan Raid lahir pada tanggal 1 Maret tahun 1923. Meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus tahun 2010. Dalam dinamika politik Indonesia, Hasan Raid merupakan figur langka yang merepresentasikan sinergi antara identitas keislaman dan komitmen terhadap ideologi sosialis atau komunis, yang pada masa itu menjadi kekuatan politik yang cukup berpengaruh. Hasan Raid dikenal sebagai tokoh yang konsisten memperjuangkan nilai-nilai keadilan sosial dan emansipasi rakyat dalam kerangka revolusi nasional Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Hasan Raid memainkan peran penting dalam sejarah politik Indonesia pasca kemerdekaan. Hasan Raid pernah menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat, sebuah badan legislatif transisional yang menjadi cikal bakal parlemen Indonesia. Dalam kapasitas tersebut, Hasan Raid turut serta dalam perumusan arah kebijakan negara pada masa-masa awal berdirinya Republik Indonesia. Selain itu, Hasan Raid juga aktif sebagai pengurus partai politik beraliran kiri yang berada dalam lingkaran ideologis Marxisme-Leninisme, dan secara terbuka memperjuangkan agenda kerakyatan melalui jalur konstitusional dan partisipasi politik formal. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa aktivitas politik Hasan Raid terutama berpusat di Jakarta dan sekitarnya, sebagai pusat kekuasaan dan kegiatan pemerintahan. Pada tahun 1954, Hasan Raid menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta Raya, yang pada masa itu memiliki peran penting dalam mengelola urusan administratif dan politik ibu kota negara. Dengan keterlibatannya dalam Dewan Legislatif daerah tersebut, Hasan Raid dikenal sebagai representasi kelompok kiri yang aktif di pemerintahan lokal, sekaligus menjadi jembatan antara elit politik nasional dan aspirasi masyarakat kelas bawah di wilayah Jakarta. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa puncak aktivitas politik Hasan Raid berlangsung pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, khususnya dalam era demokrasi terpimpin yang dimulai sejak akhir dekade 1950 sampai pertengahan 1960. Dalam periode ini, Presiden Soekarno menggalang kekuatan melalui konsep nasionalis agama komunis, yang menjadi payung bagi tokoh-tokoh seperti Hasan Raid untuk berperan aktif dalam pemerintahan. Salah satu peran penting Hasan Raid terjadi ketika beliau menjadi anggota tim penguji pendidikan politik dalam program yang diselenggarakan oleh Komando Retooling Aparatur Revolusi, sebuah lembaga bentukan Presiden Soekarno yang bertugas untuk mendidik dan mereorganisasi aparatur negara dalam semangat revolusioner. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Hasan Raid memilih untuk terlibat dalam gerakan politik kiri karena keyakinan terhadap ideologi keadilan sosial dan pembebasan rakyat dari struktur kekuasaan kolonial maupun kapitalistik. Dalam konteks sosial politik Indonesia pasca kemerdekaan, ideologi kiri memiliki daya tarik tersendiri terutama bagi kalangan intelektual dan aktivis yang menentang ketimpangan sosial dan dominasi elit lama. Hasan Raid melihat bahwa ideologi kiri jika diterapkan dengan pendekatan kebangsaan dan keislaman yang inklusif, dapat menjadi alat transformasi sosial yang efektif untuk membangun Indonesia yang adil dan makmur. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjalanan politik Hasan Raid dijalani melalui jalur formal maupun kegiatan edukasi politik rakyat, melalui posisi di lembaga legislatif dan peran dalam Komando Retooling Aparatur Revolusi. Hasan Raid memanfaatkan kapasitasnya untuk memberikan pendidikan politik yang kritis kepada aparatur negara dan masyarakat luas.
Gagasan-gagasan Hasan Wright banyak berfokus pada penyadaran kelas, nasionalisme progresif, dan perlunya partisipasi rakyat dalam pengambilan kebijakan negara. Meski akhirnya posisi politik kiri mengalami kemunduran pasca tahun 1965, kontribusi Hasan Wright tetap tercatat dalam sejarah sebagai salah satu tokoh penting yang menggabungkan keislaman dengan semangat revolusi sosial dalam masa transisi negara Indonesia. Hasan Wright lahir pada tanggal 1 Maret tahun 1923. Wafat pada tanggal 12 Agustus tahun 2010. Dalam lintasan sejarah politik Indonesia, Hasan Wright merupakan salah satu tokoh yang memiliki posisi unik karena merepresentasikan identitas seorang Muslim yang aktif dalam gerakan kiri, dan menjalin kedekatan ideologis dengan arus pemikiran komunis. Kehadiran Hasan Wright menjadi simbol dialektika antara religiusitas dan sosialisme dalam konteks revolusi nasional Indonesia. Sebuah fenomena yang jarang dijumpai dalam narasi arus utama sejarah nasional. Sebagai bagian dari generasi perintis kemerdekaan, Hasan Wright terlibat langsung dalam dinamika awal pembentukan Republik Indonesia melalui keanggotaan dalam Komite Nasional Indonesia Pusat, lembaga semi-parlementer yang dibentuk pada masa transisi dari pemerintahan kolonial ke pemerintahan nasional. Melalui wadah ini, Hasan Wright turut berpartisipasi dalam perumusan arah dasar negara, serta menjadi representasi kelompok politik kiri yang memperjuangkan inklusi dan kesejahteraan sosial dalam kerangka kenegaraan. Aktivitas Hasan Wright tidak berhenti di tingkat pusat. Pada tahun 1954, Hasan Wright dipercaya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta Raya, lembaga legislatif tingkat provinsi yang memiliki peran strategis dalam perencanaan pembangunan dan pengawasan jalannya administrasi pemerintah daerah ibu kota. Dalam lembaga ini, Hasan Wright dikenal sebagai wakil rakyat yang konsisten mengadvokasi kepentingan rakyat kecil, buruh, dan masyarakat miskin kota yang pada masa itu belum mendapat perlindungan sosial yang memadai dari negara. Kiprah Hasan Wright juga tampak dalam bidang pendidikan politik melalui keterlibatan sebagai anggota tim penguji pendidikan politik yang diselenggarakan oleh Komando Retooling Aparatur Revolusi. Keterlibatan ini merupakan bagian dari strategi Presiden Soekarno dalam masa demokrasi terpimpin untuk mencetak aparatur negara yang memiliki kesadaran ideologis revolusioner dan loyal terhadap prinsip-prinsip perjuangan nasional. Peran Hasan Wright dalam Komando Retooling Aparatur Revolusi mencerminkan kepercayaan politik yang tinggi terhadap integritas dan kapabilitas beliau dalam membina dan menyadarkan aparatur sipil maupun militer terhadap tugas historis revolusi Indonesia. Dari sudut pandang ideologi, Hasan Wright merupakan bagian dari kelompok progresif yang memperjuangkan sintesis antara ajaran Islam dan sosialisme sebagai basis moral dan etik dalam membangun masyarakat yang berkeadilan. Pandangan ini menempatkan Hasan Wright dalam posisi penting dalam diskursus pembaruan pemikiran Islam di Indonesia, khususnya dalam konteks penguatan peran Islam dalam perjuangan kelas dan pembelaan terhadap rakyat tertindas. Meskipun tergolong dalam kelompok kiri, Hasan Wright tidak menanggalkan identitas keislaman, tetapi justru menjadikannya sebagai kekuatan moral dalam memperjuangkan kesetaraan dan emansipasi sosial. Dari perspektif politik nasional, keberadaan Hasan Wright mencerminkan keberagaman spektrum politik yang sempat berkembang subur pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Dalam struktur pemerintahan yang mengusung prinsip nasionalisme agama komunisme, tokoh seperti Hasan Wright menjadi representasi konkret dari upaya menjembatani ketegangan ideologis antar kelompok dalam tubuh bangsa Indonesia. Komitmen Hasan Wright terhadap persatuan nasional ditunjukkan melalui upaya dalam memperkuat kelembagaan politik, memperluas partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan, serta membina kesadaran politik yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dari sudut sejarah sosial, Hasan Wright memberikan kontribusi dalam menciptakan ruang inklusif bagi masyarakat Muslim progresif yang mendukung agenda reformasi sosial berbasis keadilan. Perjuangan Hasan Wright merupakan bagian dari dinamika politik kelas yang memperjuangkan transformasi struktural dalam bidang agraria, ekonomi rakyat, dan pendidikan politik berbasis massa. Kiprah beliau menjadi penghubung antara kekuatan massa rakyat dengan struktur kekuasaan formal pada masa revolusi nasional dan pasca kemerdekaan. Dalam sudut pandang historiografi, tokoh seperti Hasan Wright seringkali tidak mendapat tempat sentral dalam narasi sejarah resmi pasca tahun 1965. Namun, penelusuran terhadap jejak intelektual dan praksis politik beliau membuka wacana alternatif tentang pluralitas ideologi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hasan Wright menjadi simbol dari generasi yang meyakini bahwa perjuangan tidak hanya dilakukan dengan senjata, tetapi juga dengan pemikiran, pendidikan, dan partisipasi politik yang menyentuh akar permasalahan struktural rakyat. Hasan Wright wafat pada tanggal 12 Agustus tahun 2010. Meninggalkan warisan pemikiran dan perjuangan yang merepresentasikan keterbukaan, pluralitas ideologi, dan perlawanan terhadap dominasi sosial yang eksploitatif. Warisan beliau menjadi bagian penting dalam sejarah panjang perjuangan rakyat Indonesia menuju keadilan sosial dan demokrasi yang inklusif. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua, dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.